Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Jumpa lagi bersama Ibu di kelas IPA. Hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pada gambar ini adalah tampak depan, sedangkan ini adalah tampak belakang. Yang warna biru dan merah ini adalah gambar pembuluh darah, dan yang di tengah ini adalah jantung sebagai organ utamanya. Baik, kita akan segera memulai. Organ utama sistem peredaran darah manusia adalah jantung, berada di antara paru-paru. Sejak kapan jantung berdenyut? Mungkin kalian bertanya-tanya seperti itu ya. Jantung berdenyut sepanjang hayat, semenjak kita dalam kandungan hingga saatnya nanti kita menghadap kepada Tuhan. Berikut adalah bagian-bagian jantung. Ini yang versi bahasa Indonesianya. Ketika jantung diiris, ini ada bagian yang kanan, ini adalah bagian kiri. Nah, bagian kanan dan kiri masing-masing ada dua bagian, atas dan bawah. Yang atas disebutnya atrium atau serambi, yang bawah disebut ventrikel atau bilik. Ini serambi kanan, ini bilik kanan, yang ini serambi kiri atau atrium kiri, yang ini ventrikel kiri. Nah, kemudian ini ada pembuluh darah besar yang menuju ke seluruh tubuh disebut aorta. Kemudian ini ada vena cava superior, ini berasal dari tubuh bagian atas, pembuluh darah dari tubuh bagian atas, yang vena cava inferior dari tubuh bagian bawah. Di sini ada katup tricuspidalis, ada katup yang membatasi antara serambi dan bilik, ada 3 daun, sementara yang di sini adalah bicuspidalis, di sini ada 2 katup. Ini vena pulmonalis kanan, artinya ini adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung berasal dari paru-paru. Nah, ini juga vena pulmonalis. Membawa darah dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Dari ini dan ini menuju ke serambi kiri. Vena adalah pembuluh darah yang kembali ke jantung. Sedangkan arteri yang keluar dari jantung. Kita lihat versi bahasa Inggrisnya. Ini aliran panah ini menunjukkan darah masuk. Tapi kalau keluar begini artinya darah keluar dari jantung. Vena cava superior ini darah masuk dari tubuh bagian atas, sedangkan yang inferior dari bawah. Kemudian dari serambi kanan ke bilik kanan ini menuju ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Disebutnya adalah pulmonary artery. Artery adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung, pulmo adalah paru-paru. Jadi ini pembuluh darah yang keluar dari jantung menuju paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah dari paru-paru kanan dan kiri, maka darah akan kembali ke jantung melalui ini vena pulmonari, kembali ke jantung. Dari paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Ini menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri akan menuju ke bilik kiri, dari bilik kiri akan ke seluruh tubuh bagian atas dan bawah. Baru nanti setelah dari seluruh tubuh akan kembali lagi ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Begitu seterusnya terjadi siklus. Jadi kalau kita lihat secara singkat, yang ini dari tubuh menuju ke serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, dari bilik kanan menuju ke paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah dari paru-paru kanan kiri, nanti kembali ke jantung lagi, serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Alirannya begitu. Ini ya, jadi siklusnya seperti tadi. Seluruh tubuh, atas dan bawah, kembali ke jantung, kemudian ke paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah dari paru-paru ditukar CO2-nya dengan oksigen, CO2 keluar, oksigen kita hirup, kembali ke jantung darahnya, ke serambi kiri, bilik kiri, dari bilik kiri ke aorta, ke seluruh tubuh atas, bagian bawah, ke tubuh atas dan tubuh bawah. Kemudian setelah
itu bertukar lagi oksigen dengan CO2, kembali lagi ke jantung lagi, ke serambi kanan. Baik, kita lihat pembuluh darahnya ya. Pembuluh darah besar, kita sebutnya aorta yang menuju ke seluruh tubuh atas dan bawah. Kemudian, pulmonary artery tadi adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung. Kemudian, vena ini adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Vena cava inferior ini membawa darah dari tubuh bagian bawah menuju ke jantung serambi kanan. Sedangkan yang vena cava superior membawa darah dari tubuh bagian atas ke jantung. Vena pulmonari ini membawa darah dari paru-paru kembali ke jantung. Kalau kita lihat, ini jantungnya. Ketika keluar dari jantung, darah membawa banyak oksigen. Ini dilambangkan dengan warna merah. Merah artinya semangat ya, membawa oksigen, perlu energi. Dari aorta, darah akan mengalir ke arteri besar, kemudian ke arteri yang lebih kecil, hingga akhirnya ke kapiler atau pembuluh darah kapiler. Pada pembuluh darah kapiler, ini sudah mencapai setiap sel-sel tubuh, kemudian akan bertukar oksigennya dengan CO2. CO2 dari sel akan dibawa oleh darah, sedangkan oksigen dari darah masuk ke dalam sel. Nah, di sini bertukar, kemudian akan dibawa oleh pembuluh balik atau vena menuju vena cava dan hingga akhirnya ke jantung. Jadi urutannya adalah aorta, arteri besar, arteri kecil, arteriol, pembuluh darah kapiler. Dari pembuluh darah kapiler ke venul, venul kemudian ke vena dan vena cava. Kita lihat di sini ada dua sistem peredaran darah. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Kita lihat yang peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini adalah paru-paru, ini adalah jantung. Jadi kalau peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru ke jantung kembali. Kita lihat dari sini ya, serambi kanan, bilik kanan, kemudian ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan, kembali ke jantung lagi bagian kiri. Saya ulangi, serambi kanan ke bilik kanan, dari bilik kanan ke paru-paru kanan dan kiri, kemudian dari paru-paru kembali ke jantung lagi, yaitu serambi kiri. Baik dari paru-paru kanan maupun kiri, semuanya ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri. Nah, dari peredaran darah kecil ini, jantung, paru-paru jantung, kemudian jantung yang bagian mana? Dari bilik kanan ke paru-paru kanan dan kiri, kemudian ke serambi kiri. Kita bisa singkat BICA PP Serki. Peredaran darah kecil dilanjutkan oleh peredaran darah besar. Nah, kita lihat, setelah dari bilik kiri, ini akan menuju ke seluruh tubuh atas dan tubuh bagian bawah. Ini masih membawa banyak oksigen ya, merah. Kemudian terjadi pertukaran pada pembuluh darah kapiler sehingga kembali lagi ke jantung bagian kanan, yaitu serambi kanan. Dari serambi kanan ke bilik kanan lagi. Jadi jantung, seluruh tubuh jantung untuk peredaran darah besar. Jantung yang bagian mana? Bilik kiri ke seluruh tubuh atas dan bawah, kemudian kembali lagi ke serambi kanan. Kita bisa singkat Biki Setu Serka. Nah, kalau kita lihat alirannya yang seperti ini, mirip dengan yang tadi ya. Ini peredaran darah kecilnya, ini paru-parunya ada dibuat begini gambarnya, prinsipnya sama saja. Jantung, paru-paru, jantung. Ini peredaran darah kecil. Pada bagian kanan, ini banyak mengandung CO2, kemudian dihantar ke paru-paru. Dihantar ke paru-paru. Kita lihat, dari bilik kanan ke paru-paru, dia masih biru. Artinya dia banyak mengandung CO2. Setelah dari paru-paru, akan dibawa kembali ke jantung serambi kiri. Nah, setelah di paru-paru kan ditukar dengan oksigen, maka dia menjadi merah. Nah, banyak membawa oksigen menuju ke serambi kiri, dari serambi kiri ke bilik kiri. Dari bilik kiri kita lihat, bilik kiri akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kita lihat di sini, seluruh tubuh atas dan bawah, artinya oksigennya dihantar, kemudian ditukar lagi dengan CO2. Jadi di sini terjadi siklus.
Dari bilik kanan ke paru-paru, dari paru-paru ke serambi kiri, sudah ditukar dengan oksigen. Dari serambi kiri, bilik kiri ke seluruh tubuh akan kembali lagi ke jantung. Jadi perubahan warna biru adalah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yang merah banyak mengandung oksigen, yang biru sudah bertukar dengan karbon dioksida karena oksigen sudah digunakan oleh sel untuk pembakaran atau oksidasi. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Pengorbanan siapa? Jantung, salah satu organ tubuh kita yang selalu setia menemani kita seiring kehidupan kita. Semoga seiring kehidupan kita ini adalah untuk mencari keridhaannya, bukan membawa murka pencipta semua organ yang setia mengabdi pada kita. Tugas kalian adalah mencari berapa denyut jantungmu setiap hari. Caranya bagaimana? Kamu hitung denyut jantungmu setiap menit, kemudian kamu kalikan dengan waktu dalam satu hari. Satu hari berapa menit? Oke, jadi hasilmu 1 menit tadi kalikanlah dengan setiap harinya. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.